Kemudian dugaan tindak pidana yang ketiga yaitu dugaan tindak pidana menempatkan, membuat keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, dan tindak pidana pemalsuan surat. Dugaan tindak pidana ini dilaporkan oleh masyarakat kepada Polres. Ya. Waktu itu sempat dilaporkan pada tahun 2017 dan juga 2021. Kami sudah melakukan serangkaian upaya penyelidikan. Ini nggak bunyi ya? Enggak. Tes satu. Keras saja aman ya. Ya. Dari laporan ini kami sudah melakukan serangkaian upaya penyelidikan, ya, yaitu yang pertama pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Ada sebanyak 20 orang saksi yang kita periksa. Kemudian kami juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Ada sebanyak 14 barang bukti, ya, diantaranya surat keterangan pengganti ijazah, kemudian ada 2 surat keterangan pengganti ijazah, kemudian juga surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, surat tanda tamat belajar ijazah, ijazah paket B setara SMP, dan lain-lain, termasuk juga fotokopi nilai kesetaraan program paket B. Dari serangkaian tersebut, kami penyidik Polres Barito Timur sudah menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dan untuk kasus ini sudah kita tingkatkan tahapnya kepada tahap penyidikan, dan kami sudah tes satu. Dan kami sudah menetapkan tersangka dari peristiwa ini. Tersangka yaitu inisial Tersangka inisial E binti W, ya. Usia umur berapa nih dia? 48 tahun. Ya, jenis kelamin perempuan, ya. Dan beliau adalah warga Desa Dayu, Kecamatan Karusenjanang, Kabupaten Barito Timur. Kemudian kita juga langsung lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tadi malam sudah kita periksa, dan sementara hasil pemeriksaan bahwa memang diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Nah, untuk tersangka saat ini tidak kita lakukan penahanan, ya, namun proses tetap berjalan, ya, dengan pertimbangan subjektif penyidik. Kami punya hak untuk menentukan seorang tersangka ditahan atau tidak. Nah, namun untuk tersangka kita kenakan wajib lapor. Kita sudah mendapatkan komitmen atau keyakinan bahwa tersangka akan kooperatif dengan kita, dan kita juga akan melakukan proses penyidikan perkara ini secara cepat dan transparan. Nanti silakan rekan-rekan bisa memonitor terus perkembangan dari penyidikan kasus ini, termasuk kasus-kasus lainnya. Kemudian terhadap tersangka kita terapkan pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, subsidiar pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH pidana, dengan bunyi, ya, rumusan pasal sebagai berikut. Tindak pidana menyuruh menempatkan atau membuat keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya cocok dengan sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain dan pemalsuan surat. Adapun ancaman pidana yaitu selama-lamanya 7 tahun. Nah, ini mungkin rekan-rekan beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh teman-teman media, saya persilakan. Yang kasus pertama yang belum di yang pertama lupa ya. korban dan usianya dan Oke, siap. Oke. Untuk tersangka inisialnya JP ya. Dia lahir di Yogyakarta ya. Laki-laki ya. Untuk domisili saat ini di Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. umurnya dan Umurnya 46 tahun. Oke. Tersangkanya 1 orang. korbannya warga mana dan bisa Untuk korban inisialnya MS ya. Dia pekerjaannya wira swasta, jenis kelamin laki-laki. Untuk domisili dia berada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Batu Licin. Ya. Ini penggelapan uang sewa alat berat ya. kalau kasus ketiga itu berarti pemalsuan ijazah ya dan Iya, kesimpulannya dan membuat keterangan palsu ya. Oke, tadi ada 2. Surat-surat yang dipalsukan itu dipergunakan untuk apa? Nah, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan ya, untuk surat-surat ini digunakan untuk kepentingan dia mengikuti pemilihan kepala desa. Oh. Iya. Dan saya nggak sebut namanya ya. Palsuannya itu berkasnya yang tahun berapa? Tahun berapa? 2017 Ya, jadi kita melihat di sini ada 2 peristiwa ya, 2017 dan 2021. Ya, kita masukin dua-duanya. Iya. Berarti berkas untuk pencalonan itu palsu semua gitu. Diduga palsu. Diduga. Ya, sebagian ya, sebagian ya. Nah, semuanya palsu. Ya, ini kita lihat peristiwanya di 2 peristiwa tersebut. Salah satu saja sudah terpenuhi, dia kena berarti pasal itu. Selain adakah tersangka lain yang turut serta karena kan si pembuat itu? Ya. Termasuk Baik. panitia penyelenggara, Ya, Pak. kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, Oh, ya. memang betul tadi pertanyaannya. Kita sudah lakukan pemeriksaan. Ya, mungkin dalam waktu dekat kalau memang cukup bukti, ya minimal 2 alat bukti dia terlibat. Ya, pihak-pihak yang membantu ini sudah kita periksa juga. Ya. Dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, kita akan kenakan juga sebagai tersangka. Termasuk panitia penyelenggara pemilihan, Pak. Nah, kita di sini murni menangani pidananya. Oh iya, oke. Itu Yang menjadi kewenangan polisi adalah pidana. pidana. Oh. Terkait dengan hal-hal lain, apakah dugaan penyimpangan di administrasinya atau apa, saya pikir itu di luar kewenangan kita dan kita tidak fokus ke sana. Oke. Dan terkait dengan kasus ini, kita tidak ada tendensi terkait politik atau hal-halnya, kita murni penegakan hukum pidananya Pidana. saja. Iya, oke. Siap. Ya. Untuk pemalsuan ijazah itu sendiri, Komandan, dibuktikan dengan apa, Komandan? Itu bisa dinyatakan palsu gitu, Komandan? Atau dari Adakah surat keterangan dari siapa gitu? siapa gitu, Komandan? Ya. Saksi ahli. Jadi yang namanya akte ini kan pasti ada nomor registernya. Ya kan, nomor registernya tercantum. Nah, dari situ kita sudah lihat. Ya, nomor registernya ada apa enggak di sekolah tersebut. Iya. Kita bisa lihat. Kan? Terus kita juga bisa tanya apa betul yang bersangkutan sekolah. Sekolah di sana. ya. Dari situ kan sudah bisa kelihatan juga. Kalau orang nggak sekolah di sana, nggak pernah sekolah di sana, tiba-tiba dapat ijazah, kan ini nggak masuk. Berarti masuk indikasi tadi. Iya kan? Berarti bisa kelihatan. Dari situ aja. Oke. Mungkin, Komandan, untuk yang 2017 dan 2021 apa sama, Komandan, ijazahnya? Jasanya. Jasa yang sama atau berbeda lagi? Ya, untuk hasil pemeriksaan kita sementara untuk yang 2 peristiwa itu dia
punya menggunakan ijazah yang berbeda. Berbeda. Waduh. Yang dulu sudah Yang 2017 lain. Berarti baru buat lagi. Oke. Oke, siap.